C54 Satria selamat. Setelah bertanda tangan di kertas yang diberikan Sela, Andara pun segera pergi ke tempat di mana Mela sedang berbicara dengan dokter lain. Sela telah kembali lagi ke ruangan operasi, sementara mereka menunggu dengan panik di depan ruangan tersebut. Aku yakin, Sandrina menyuntikkan sesuatu kepada Azizah. Tukas Bara, yang mondar-mandir di depan ruang operasi. Iya, Mama baru ingat, kemana wanita itu, dia sudah menyebabkan Bu Astuti meninggal. Timpal Mela, Putri langsung melirik Aldo. Untuk apa bertanya tentang wanita itu, sekarang yang harus kita pikirkan bagaimana Azizah dan anaknya selamat. Mereka semua terdiam sejenak, dan suasana mulai tegang kembali. Kenapa mamamu lama sekali? Ketus Bara, menatap Kejora. Mama juga sedang berusaha, ini bukan ajang mencari bakat siapa cepat dia dapat, ini tuh butuh usaha dan profesional, jika terjadi kesalahan akibatnya sangat fatal. Ungkap Kejora, Bara hanya menghela nafasnya saja mendengar jawaban Kejora. Sudah, dimanapun kalian berada tanpa berdebat, tidak bisa sehari saja kalian anteng gitu, diam dan tanpa berdebat. Tanya Aldo. Mama malah takut kalau mereka duduk diam saja, Mama tidak akan terbiasa. Sambung Mela, dengan senyuman di wajahnya, sedikit mengurangi rasa tegang di luar ruangan. Oh ya Pak, bukankah Papa tadi pergi untuk mencari informasi tentang kecelakaan pesawat? Benar, titik terjatuhnya pesawat telah ditemukan, namun, korban belum ada informasi lagi, siapa yang selamat dan siapa saja korban yang tercatat dalam daftar meninggal. Ujar Andara. Semoga Om Adi sama Satria baik-baik saja. Tegas Aldo. Amin, terlihat mereka berenam, yang begitu setia menunggu Azizah yang sedang berjuang untuk keselamatan anak-anaknya di meja operasi sana. Kurang lebih sudah 30 menit Azizah berada di dalam ruangan itu. Oek, oek, terdengar suara tangisan bayi, sehingga membuat mereka semua merasa begitu lega. Alhamdulillah, ucap Mela. Tapi kenapa hanya terdengar satu bayi saja yang menangis, bukankah seharusnya dua? Calon anak Satria, kan kembar? Tanya Bara, yang kebingungan. Benar, timpal Aldo. Ceklek. Sela kembali keluar dari ruangan itu, dengan ditemani oleh dua orang perawat. Kedua perawat itu mengendong baby twin yang baru saja lahir. Jangan dulu ada yang menyentuhnya. Kedua bayi ini sedang kurang sehat, saya harus membawanya ke laboratorium untuk memeriksa lebih lanjut. Ungkap Sela, yang pergi meninggalkan mereka semua. Apalagi ini ya Allah. Ucap Bara, yang semakin gelisah. Bahkan dokter Sela tidak memberitahu keadaan Azizah, semakin membuat mereka gelisah. Andara mendapat panggilan dari rekan bisnisnya, yang ia minta untuk mencari informasi mengenai kecelakaan pesawat tersebut. Beberapa dokter dan pendamping dokter keluar dari ruangan operasi Azizah, Mela, serta anak dan menantunya bangkit dari tempat duduk, saat melihat hospital bed, keluar dari ruangan itu. Dok, bagaimana kondisinya? Tanya Mela. Dokter Mela, ini suatu mujizat Tuhan. Saya selaku dokter senior di sini, baru kali ini saya melihat keajaiban ini, tadi di saat kami akan mengangkat kedua baby, tiba-tiba detak jantung dan denyut nadi berhenti, serta wajahnya yang pucat semakin terlihat begitu putih, seakan darah dalam tubuhnya telah habis, namun, ini suatu keajaiban dari Tuhan. Begitu anak keduanya menangis, detak jantung serta denyut nadi kembali normal, saya yakin tugasnya belum selesai di dunia ini. Ungkap sang dokter, mereka yang mendengar itu ikut senang. Kami semua menanti kabar baik selanjutnya dok, tukas Aldo. Kami akan mengantar pasien ke ruangannya. Setelah dokter itu berlalu, Andara pun menjelaskan perihal informasi yang ia dapat. Pak, bagaimana? Aku tadi mendengar Papa berbicara dengan seseorang tentang kecelakaan pesawat itu. Tanya Aldo. Benar, sebanyak 100 penumpang dan 10 awak kapal semuanya tewas akibat benturan. Kotak hitam pesawat hancur, sehingga penyebab kecelakaan sulit ditentukan.
Papa sudah menyuruh rekan bisnis Papa untuk mencari informasi tentang Satria dan Adi. 100 korban meninggal belum ada identitas mereka. Pungkas Andara. Ya Allah, Mama berharap Satria segera ditemui. Kasihan anak dan istrinya. Begitu juga dengan Adi, semoga ia segera ditemukan, biar Astuti tenang di alam sana. Amin, kita semua sama-sama berdoa, Ma. Mereka semua pun berjalan ke arah ruangan di mana Azizah akan dirawat intensif. Di sebuah lorong kantor, Thailand, rekan bisnis Satria telah mengetahui tentang kecelakaan pesawat yang dinaiki oleh Satria. Tuan, Anda tidak perlu datang memeriksanya, saya akan mengurus itu semua. Ujar asisten CEO yang berjalan melewati lobi. Saya dengar Tuan Satria berasal dari Indonesia, bukankah itu dari negaranya Aisyah? Jos terdiam, mendengar ucapan Justin. Tuan, tapi Anda tidak perlu melakukan itu. Tuan Satria dan Nona Aisyah tidak memiliki hubungan kerabat, kenapa Anda harus turun tangan sendiri? Jos semakin dibuat bingung oleh tingkah Justin. Dalam agama Islam menjelaskan jika kita perlu menolong orang lain. Setelah mengatakan itu, Justin segera masuk ke dalam mobilnya. Memang akhir-akhir ini Justin sering mempelajari tentang Islam, karena tekadnya untuk menikahi Aisyah belum pupus. Mobil Justin pergi meninggalkan perusahaannya, menuju tempat lokasi evakuasi korban kecelakaan pesawat, dan itu tidak begitu jauh dari tempatnya. Siaran televisi kini dipenuhi dengan berita kecelakaan pesawat. Banyak orang yang berdoa akan keselamatan keluarga mereka yang menjadi penumpang pesawat tersebut. Perjalanan yang ditempuh oleh Jos dan Justin memakan waktu hampir 2 jam lamanya, barulah mereka tiba di tempat evakuasi korban pesawat. Ceklek. Setelah membuka pintu mobil, Jos juga memberikan pakaian kesehatan untuk dipakaikan oleh Justin. Selamat datang Pak Jos, ada yang bisa kami bantu? Sapa seseorang yang bertanggung jawab di tempat itu, dan orang itu tentu sudah mengenali Justin ataupun Jos, maka dari itu langsung datang menghampiri mereka. Di mana tempat tenda mayat yang telah dievakuasi? Tanya Justin. Ada di sana Tuan, namun banyak wajah korban yang tidak bisa dikenali lagi. Apakah tidak sebaiknya Anda menunggu di mobil saja, biarkan saya dan Tuan Jos yang ke sana? Saran petugas itu. Tidak bisa, saya akan pergi sendiri. Tegas Justin, sudah lengkap dengan pakaian kesehatannya. Petugas itu pun mengantar Justin dan Jos ke tenda mayat, dan tenda pengungsian yang tak jauh dari dekat laut. Dari arah tempat tenda berdiri, Justin masih bisa melihat ekor pesawat yang hancur dan belum tenggelam sepenuhnya ke dalam laut. Pak, di dalam badan pesawat masih ada korban yang belum dievakuasi. Sepertinya dia masih hidup, kami dapat mendengar suara teriakannya, dia meminta tolong. Seru petugas lainnya, memberitahu ketuanya. Kita harus memeriksanya. Ketua petugas itu pun segera pergi meninggalkan Justin di depan tenda pengungsian. Perasaan gelisah, dari sejak meninggalkan rumah, hingga kini berada dalam pesawat aku masih memikirkan keadaan istriku, apalagi tadi malam. Aku tidak bisa memejamkan mataku, seolah-olah aku takut untuk tidur, takut tidak dapat melihat dunia ini lagi. Wajah pulas Azizah yang tidur begitu nyenyak, masih terngiang di pikiranku, apalagi saat membayangkan perut besarnya. Aku yakin Azizah akan melahirkan dalam waktu dekat ini, oleh sebab itu, aku memutuskan menghubungi keluarga Om Andara. Bukan aku tidak percaya akan Mama. Hanya saja mereka berdua adalah wanita lemah yang kami tinggal untuk bertugas. Aku takut, jika sesuatu terjadi dengan istriku, bukan aku tidak percaya sama Mama, hanya saja aku tak ingin Mama terbebani dengan kondisi Azizah, meskipun ia sudah sangat profesional dalam mengatasi dan merawat ibu hamil. Ada waktu 20 menit lamanya sebelum pesawat lepas landas, aku mencoba menghubungi Aldo. Aku yakin dialah orang yang bisa ku percaya saat ini. Satria, kau menelponku. Iya, ada yang ingin ku katakan. Hari ini aku akan berangkat ke Thailand. Ada bisnis baru yang diterima oleh papaku. Aku ingin menitipkan Azizah dan ibuku kepadamu.
tolong kamu periksa selalu kondisi mereka saat aku tidak ada, dan tolong kamu hubungi istriku, jika ada sesuatu yang dia inginkan. Aku takut mungkin ibuku tidak bisa sepenuhnya melakukan hal itu, namun kamu bisa. Aku takut ia ngindam tengah malam, hanya kamu yang bisa membantuku. Pungkas Satria, panjang lebar. Sat, tenang, kenapa kamu begitu gelisah? Seakan-akan kamu pergi dan tak kembali, pergilah dengan tenang. Urusan Azizah biar aku yang urus, aku akan merawatnya. Kalau kamu mau aku dan Putri bisa menginap di rumahmu selama 2 hari, apalagi Putri seorang dokter, dan itu malah lebih baik. Thanks banget, aku titip istriku, Aldo ingat pesanku, aku tutup telepon dulu, sepertinya kami akan segera berangkat. See you. Panggilan terputus, setelah mengaktifkan modus pesawat di ponsel. Lalu aku menyimpan kembali ponsel tersebut, dan papa baru saja kembali dari toilet. Papa merasa sangat ngantuk, dan ingin segera tidur, agar bisa beristirahat. Itu yang papa katakan, sebelum ia kembali duduk, aku pun melihat raut wajah papa yang sedikit pucat seperti orang sakit, padahal tadi pagi papa itu baik-baik saja, dan selama ini kesehatannya sangat baik tidak seperti hari ini. Tidur saja pa. Tiba di sana, kita juga akan segera menemui Tuan Justin. Aku pun berkata begitu, kulihat papa yang langsung duduk di kursinya. Setelah perjalanan selama 2 jam lebih, dan kurang lebih 1,5 jam lagi, kami akan tiba di Thailand, namun, anehnya aku tidak bisa memejamkan mataku, seperti yang papaku lakukan. Kulihat papa yang tidur begitu nyenyak, bahkan wajahnya seperti orang yang tersenyum bukan orang yang tertidur. Brak, agar, suara yang begitu keras, dengan teriakan histeris dari penumpang lain, membuat aku sendiri juga ikut kaget dan berteriak, namun, bedanya kenapa papa tidak bergerak dan terbangun, apa ia benar-benar sangat lelah dan tidurnya begitu nyenyak. Pikirku saat itu. Semuanya harap tenang, ada gangguan teknis, jangan ada yang berdiri atau bangkit dari tempat duduk. Suara pramugari terdengar sedikit tenang, meskipun suasana sudah mulai tegang. Terdengar suara angin yang begitu kencang, entah apa aku juga tidak tahu, banyak penumpang yang mulai terlihat panik dan khawatir. Di dalam pesawat itu ada puluhan warga Indonesia, dan sekitar 10 orang turis yang ikut penerbangan kami. Pah, bangun, bangun pa. Panggil aku, sedikit menggoncangkan tubuh papa, namun, anehnya papa tidak bergerak, dan bergeming, ia tetap diam. Melihat keadaan papa begitu membuat aku panik, aku langsung memegang nadinya dan benar saja, aku baru menyadari jika papa telah mendahului aku. Satu tetesan air bening lolos dari mataku, namun aku tetap diam dan tidak memberitahu pramugari. Seluruh penumpang sudah mulai panik dengan keadaan pesawat yang tak terkontrol, kan lagi. Pramugari memberitahu kami untuk memakaikan pelampung, untuk antisipasi dan seandainya jika pesawat jatuh ke laut. Aku terduduk lemas, dan mendongakkan kepalaku atas, pelampung ada di tanganku, seketika mataku bisa terpejam, dan aku merasa jika papa dan mama sedang menungguku, entah di pintu mana aku juga tidak tahu, keduanya menatap ke arahku dan tersenyum. Sedang apa kamu di sini? Tanya papa kepadaku, dan itu terasa begitu nyata, padahal aku ingat tadi aku sempat memejamkan mataku, dan merasa jika aku sudah tertidur. Aku datang untuk melihat papa dan mama, kenapa mama di sini? Di mana Azizah? Apa dia juga di sini? Aku bertanya kepada kedua orang tuaku. Aku melihat senyuman mama yang begitu tulus kepadaku. Kami akan pergi jauh darimu dan hidupmu, kami tidak akan pernah kembali sayang. Ingat jaga anak dan temani istrimu, mereka sedang menunggumu kembali, kamu harus segera pulang, anak dan istrimu menunggumu. Agurah, teriakan itu kembali terdengar olehku, hingga membuatku segera tersadar dari mimpi singkat itu. Aku merasakan goncangan yang begitu hebat, tidak ada seorang pun yang duduk di kursi mereka, kecuali aku dan papa, semuanya sudah siap untuk terjun ke air, sampai di detik yang telah ditentukan. Pesawat terlihat masih bisa dikendalikan oleh pilot, pesawat sudah hampir jatuh,
Namun gerak jatuhnya pesawat terlihat begitu lamban, entah apa penyebabnya aku juga tidak tahu. Namun, aku mendengar dari seorang pramugari yang mengatakan jika ekor pesawat mengeluarkan asap hitam, aku menggunakan pelampung yang ada di tangan. Setelah kupeluk dan kucium papaku untuk terakhir kali, aku pun bergegas berkumpul dengan yang lain. Terlihat pesawat yang semakin oleng, ke kiri dan ke kanan, sudah hilang keseimbangannya. 1 detik, 2 detik, dan di detik ketiga. Brurum. Pesawat itu terjatuh ke laut, dan menghantam lautan yang luas itu, sayap dan ekor terpisah. Aku merasa diriku sempat tenggelam, karena tertimpa oleh suatu benda. Aku tidak mengingat benda apa yang tertimpa di atasku, padahal aku memakai pelampung. Merasa sudah kehabisan tenaga, aku pun pasrah, aku ikhlas. Papa R dan R menunggu papa. Mas, pulang mas. Iya, suara itu yang membuat aku kembali bersemangat. Entah tenaga dari mana aku berhasil menyingkir benda itu, dan aku mulai mengapung. Aku melihat orang di sekitar aku banyak yang tidak bernyawa, karena akibat ledakan ekor dan sayap pesawat, bahkan yang di bagian badan pesawat juga banyak yang mengalami cedera dan sedang berteriak meminta tolong. Aku sempat kehilangan kesadaran sekitar 20 menit. Setelah aku sadar, aku menyadari tidak ada lagi mayat atau penumpang lain yang ada di sekitar aku. Aku bersembunyi di balik badan pesawat. Aku merasa jika tim penyelamat telah tiba, dan aku mengumpulkan tenagaku untuk berteriak. Aku meminta pertolongan, dan berharap Tuhan mengirimkan penyelamat untuk menyelamatkanku. Pak, di sebelah sini. Saat aku mendengar suara itu, aku lega, ada harapan hidup untukku, dan kembali pulang untuk menemui istri dan anak-anakku. Korban pingsan, tolong angkat dan bawa dia ke tenda pengungsian. Titah ketua petugas, dan segera menyelamatkan Satria yang sudah pingsan.